Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fiki, biasa dipanggil Fiki, dengan NRP 2038211004 dari Departemen Teknik Mesin Industri Angkatan 2021 yang berada pada kelas besar Bima dan kelas kecil Gatot Kaca. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan argumen dan kesimpulan pribadi saya mengenai cuplikan video kesalahan berpikir. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil cuplikan video pada acara Indonesian Lawyers Club atau biasa disingkat ILC dengan pembawa acara Karni Ilyas yang ada pada stasiun televisi TV One. Berikut videonya. Jadi mengapa kalau saya mengucapkan yang disebut negatif, dilaporkan, kalau yang positif justru dipuji gitu. Padahal dua-duanya statusnya adalah ucapan. Bisa nanggap nggak, Kapitra dan teman-teman Anda? Gini, kan itu ajaib kan? Saya susah menangkap gedung. Ya karena itu jadi susah. Saya mau nak bicara juga. Tidak dibiasakan untuk berpikir sistematis dan konseptual gitu. Cukup dulu. Oke, Bang Karni, saya mau balas dulu Bang Karni. Ya ini semua orang mau jawab Anda. Oke, nanti saya jawab pulang. Bang Karni, karena dia banyak. Ya udah, tapi jangan panjang-panjang. Saya ingin katakan begini. Rocky tidak mengerti apa yang namanya universitas hak. Sehingga dia lupa tentang kewajiban dia. Ketika orang bicara, menjadi kewajiban Anda mendengarnya. Ketika Anda lagi ini saya mulai dari awal yang Anda katakan, ya. Nah, Anda bicara kebebasan, tapi Anda sebenarnya sedang mengeksplorasi kedungguan Anda sendiri, karena dengan keliaran berpikir, dengan loncatan-loncatannya justru tidak sistematis. Anda ingin memaksakan orang masuk ke dalam pikiran Anda, dan orang ingin menjadi Anda. Itu yang tidak bebas sebenarnya. Itu yang menamai memonopoli kebenaran. Sementara ketika Anda punya hak, maka kita punya kewajiban menghargai pendapat Anda. Anda tidak dapat menghargai pendapat orang. Itulah Anda tidak mengenal universitas kebenaran. Ketika Anda kehilangan kebenaran, maka di depan mata Anda ini semua orang salah. Tidak ada kebenaran selain kebenaran absolut Anda. Anda menjadi Firaun sendiri, bahwa kebenaran menjadi milik Anda. Itu yang ingin saya katakan. Tidak ada universitas di dunia itu. Itu satu poin. Satu poin. Saya tambah dulu ya. Tunggu dulu. Saya terangkan dulu ya. Saya juga bisa menerangkan lebih dari Anda. Oke. Ya. Lanjutkan. Nah, bagaimana Anda Tapi nanti kasih tahu saya kapan berhenti supaya saya bisa terangkan itu. Bukan saya terangkan. Saya tunjukkan di mana Anda ingin merampas kebebasan saya sehingga atau Anda menjadi pemerintah yang harus saya melaporkan semua aktivitas saya. Saya kasih itu, nanti saya terangkan cara Anda menggunakan kata itu. Belum tentu kedunguan itu bisa saya pahami. Karena cara kita berpikir berbeda. Dan itulah perbedaan, dan itulah kebebasan masing-masing orang berbeda dalam melihat. Oke, sekarang giliran Pak Jul. Jadi, pada dasarnya, kesalahan berpikir ialah kegagalan manusia dalam menggunakan akal pikirannya untuk mengambil keputusan ataupun pertimbangan pada suatu hal ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Pada dasarnya, jenis kesalahan berpikir dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah strawman, yang kedua ad hominem, 3. Effort to popularity, keempat genetic fallacy, kelima stereotyping, dan yang keenam adalah overgeneralisasi. Menurut argumen pribadi saya, kesalahan berpikir yang ada pada cuplikan video tersebut adalah kesalahan berpikir pada jenis ad hominem. Ad hominem sendiri merupakan menyerang pribadi dari seseorang yang melontarkan argumen tersebut, di mana kesalahan berpikir ad hominem bertujuan untuk melemahkan argumen dari lawan bicara. Dan mengapa kesalahan berpikir tersebut dapat terjadi? Menurut saya, karena orang tersebut kurang mendapatkan informasi dari lawan bicara ataupun tidak mendengar opini kata-kata selanjutnya secara runtut dan lengkap, sehingga timbullah kesalahan berpikir pada cuplikan video tersebut. Oleh karena itu, kita semua harus mendengarkan lawan bicara dan menghargai pendapat orang hingga usai dilontarkan.
agar tidak menimbulkan kesalahan berpikir. Kesimpulan pribadi yang dapat saya ambil dari pembahasan tadi ialah kita harus menghargai orang dan setiap argumen yang dilontarkannya, hingga orang tersebut usai berbicara, agar tidak terkesan mencela dan dapat menimbulkan rasa kesalahan berpikir yang amat beragam jenisnya. Dan juga dapat disimpulkan bahwa kita harus memperhatikan pentingnya mendengarkan lawan bicara hingga selesai dengan opini yang ia bawakan. Mungkin cukup sekian dari saya atas apa yang saya sampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Nur Fiki, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum.